Seorang sarjana hukum menghidupi 3 orang adik dan juga 2 anjing. Wah, itu udah mulai tahan lapar. Wih. Jadi kadang itu mie satu, aku bagi 2 tuh, Kak. Terus bumbunya juga bagi 2. Pelihara anjing itu udah nyaman hidup lu atau masih belum? Masih belum. Kenapa lu pakai pelihara anjing? Hidup lu susah, Iya. Lu kuliah, lu hidup sama 2 anjing, Iya. Lu tambah adek lu lagi, Iya. Masih bocah. Ada 2 orang waktu itu. 2 orang, Iya. belum berpenghasilan. Belum. Gila nih orang. Blokirnya bawa pakai koper, selamat. Sampai di atas, teman aku yang satu ini, ada teman satu juga, pengen bawa anjingnya juga. Karena tak lihat lu berhasil. Iya. Pas lewat kan bawa koper, lihat, cik, cik, cik. Pas mau diperiksa, kopernya goyang. Pas buka, anjing di dalam, pada lari semua. Nah, ada yang ngadu. Wih, tadi tuh udah ada yang lolos satu tadi naik. Sialan. Nah, kandang kan masih ketinggalan di bawah. Naik ke atas kan mau ditaruh di mana? Masa taruh dalam koper? Karena taruh dalam kandang nih. Anjing, gimana caranya? Wih, turun ambil kandang cepat. Pas turun, security, tentara, polisi, adek gue langsung dikurung. Bohongan lu. Kapan belum? Belum. Adek gue dikurung. Ini serius lu cerita lu beneran? Tanya dia nih. Anjir seru banget. Terus. Weh, tadi lu bawa apaan ke atas? Kok itu dari atas? Anjing, itu mereka udah tunjuk-tunjuk ke atas begini. Lu tadi bawa apaan ke atas? Enggak bawa apa-apa. Lu bawa anjing tadi kan? Enggak bawa apa-apa. Anjing. Adik gue naik. Kau Clinton. Kenapa? Itu anjing suruh turun lagi tuh, ketahuan di bawah tuh. Kok bisa? Nggak tahu, ada yang lapor kayaknya. Wah, anjir. Anjing lu masih di koper? Masih di koper. Terus? Mereka naik. Sweeping, cari. Kapal kan besar, lebih gede daripada. Iya. Gue sembunyi, si Ploki gue taruh di tempat terpencil, gue sembunyi. Tadi dulu, Plokinya masih di koper atau udah? Masih di koper. Disembunyiin, Iya. lu sembunyi juga? Iya. Terus? Kayak 30 menit mereka nggak ketemu. Nah, sedangkan kapal ini harus berangkat. Kalau nggak berangkat, mereka nggak mau bayar uang parkir apa, nggak mungkin kan? Ya udah terpaksa berangkat. Tapi udah dikasih informasi bahwa, woi itu ada orang yang bawa anjing tuh. Nanti cari di kapal. Sepanjang perjalanan kan jauh. Iya. Si Ploki diem di koper. Enggak, pas kapal udah lepas tali, langsung gue buka kopernya. Keluar dia, Ploki. Gini. Iya. Iya, kirain sih mati sih, untungnya dia kuat ya. Ada oksigen masih tapi tipis Iya, banget. Itu dikit. bisa mati ya? Iya, tapi gitu sih, gila sih waktu itu. Memang hal yang gila sih yang pernah gue lakuin. Dan dia diem di dalam itu? Diam. Dan dia nggak ngamuk, gak berusaha buat keluar segila itu. Gila ya, keren sih Ploki ya. Segila itu. Sepanjang perjalanan dia di luar? Akhirnya gue keluarin. Nah, pemeriksaan tiket setiap pos kan, jadi kalau misalnya ke K itu, kita harus lewatin Surabaya, Makassar, Bau-Bau ini Sulawesi Tenggara, terus Ambon, Pulau Banda, baru K. 6 pos. Berarti 6 kali pemeriksaan. Sementara lu tiketnya juga cuma sampai Surabaya. Sampai Surabaya doang. Jadi pas pemeriksaan, tiket. Ya, tiket mana? Nah, Ploki dibawa kolong kan, Ploki diam, stay. Tiket, ya udah, gue kasih tiket gue. Ploki diam, aman dong, nggak periksa kan. Nah, dari Surabaya ke Makassar, itu gue udah nggak bisa jagain Ploki nih. Gue harus sembunyi. Akhirnya? Ya adik gue harus ngamanin adik gue juga nih. Nanti kalian sembunyinya di sini ya. Nah, terus kalau gue kan udah lincah lah. Gue dari kecil soalnya pernah pelarian juga, jadi hal begini biasa. Jadi ngumpetnya di mana itu? Adik-adik lu? Toilet gitu-gitu? Waktu itu lupa di mana waktu itu ya. Di toilet kalau nggak salah ya. Toilet. Jadi temen aku yang punya tiket lagi mandi kan. Terus tiket. Nah, mereka kan lihat bawa kolong kan. Orang di dalam 1 atau 2 nih. Nah, adik gue digendong gitu. Nih tiket. Edan emang. Edan. Udah. Pokoknya intinya setiap pemeriksaan tiket lu berpencar. Ini sabar dulu nih, Kak. Dari Surabaya ke Makassar, kan diumumkan tuh, diberitahukan bahwa akan ada pemeriksaan tiket 15 menit mendatang. Nah, gue harus pencarkan, gue pas gue lagi cari tempat sembunyi, orang di atas kapal itu, Kak, pada lari semua. Termasuk yang periksa tiket juga pada lari. Karena? Gue bilang, kenapa nih? Si Ploki kabur nyariin gue. Kubur. Jadi tolong, ada anjing lepas, ada pitbull lepas, tolong. Rusuh di kapal itu, Kak, bubar semua. Terus bayangin gak sih, lagi rame tiba-tiba lagi nyuapin anak, lagi ciri-ciri, tiba-tiba anjing datang tuh, pitbull lagi kan. Pitbull KW tapi.
Bubar semuanya. Bubar, selesai lah. Terus anjingnya ditangkap nggak? Gue datang lihat gini, gue cuma gini doang, Kak. Anjing lu memang. Tai lu Floki, bangsat lu. Udah sia-sia udah perjalanan kita sampai di sini. Udah. Karena lu ngaku itu juga bahaya ke lu juga. Enggak, karena kalau udah pasti bakalan ditangkap dan disuntik mati. Terus. Dan udah diberitahukan kepada semua penumpang kapal bahwa ada penumpang yang membawa hewan peliharaan dan jika ada kami periksa dan tidak membawa surat izin, maka suntik mati. Terus ya udah. Akhirnya lu lakuin adalah gua datang ke situ, Floki itu ngalah sih paling kacau ya. Pokoknya udah amun keluar lah. Udah akhirnya bawa dia. Wah, dia udah putar otak lagi. Oh ya. Tante, Kak, minta tolong ya nanti kalau misalnya ada datang tanya tentang anjing, bilang aja kita udah pindah dek ya. Udah akhirnya sembunyi di situ, bawa ditumbuk pakai kardus. Berdua sama Floki diem. Malunya juga. Sama gue juga, tumbuk juga pakai itu. Udah. Oh, ada yang nolongin orang-orang. Iya, orang-orang situ. Kan mereka nggak tega juga kan. Ya udah akhirnya lolos dari pemeriksaan di kapal. Sampai di Makassar, karantina naik, Kak. Sekitar 50. Karena kabarnya kan udah langsung nyampe. Naik sekitar 50 orang tuh sweeping satu kapal, nyari. Suntik mati. Asing. Nggak ketemu. Seru banget terus. Nggak ketemu. Karena ya gue tetap sembunyi di situ. Pada saat mereka naik, orang-orang di samping aku itu bilang ini apa namanya? Mereka udah turun tadi pakai koper itu. Ya udah kayaknya lolos tuh. Tapi kenapa orang-orang itu baik dan nolongin lu? Ya kita kan kalau orang sana ya kayak gitu sih, kekompakannya segitunya. Banyak kok itu yang nolong itu teman saudara-saudara muslim. Iya. Iya kalau sana tuh ini banget ya. Iya, nggak inilah sama anjing. Gitu. Iya. Toleransinya juga tinggi banget. Jadi mereka ya karena sepanjang jalan juga lu juga gak mungkin dia banyak ngobrol. Iya. Lu dilindungin sama semuanya. Ya dilindungin. Sampai di KI. Gila. Tapi berarti pemeriksaan itu cuma di Makassar saja. Dari Makassar ke sana ya udah dianggap pencarian gagal. Iya, gagal. Mereka taunya udah nggak ada anjing di mobil lagi di kapal. Gila. Nah pas turun di KI? Pas sampai di KI itu, wah udah nggak sabar banget ini kan. Padahal sebenarnya kapal ini masih 2 jam baru sandar. Cuma karena otakku ini mungkin udah error ya, udah mungkin saking senangnya, gue masukin dalam koper, gue berdiri di tangga turun 2 jam gue begini, Kak. Nah itu si anjing di dalam. Se-excited itu lu pulang kampung terus. Udah pas sampai turun tangga itu bayangin dari sore sampai malam. 2 jam. Pas turun tangga dia mungkin kebelit kan pipisin satu badan. Gue bilang bodo amat lu mau pipis ke mau berak ke bodo amat, yang penting kita udah nyampe nih. Udah sampai di KI. Lepas tuh dia. Lepas dia. Edan. Sampai di KI itu dia setiap hari berantem. Dan itu gue suka. Cita-cita lu punya anjing jagoan kesampaian. Iya. Tiap hari misalnya di komplek Pondok Indah, anjingnya galak katanya jago berantem, datangin. Di mana lagi yang galak? Sini, datangin. Dan selalu menang. Di KI sana? Di KI. Sampai bawa ke kampung itu naik kapal cepat, habis itu naik speed lagi. Itu kan ombaknya udah beda nih. Kalau naik kapal laut kan dia besar dan jadi ombaknya nggak berasa. Oh itu sampai gitu. Oh begini-begini, Floki nggak kuat, muntah, mabuk laut. Ada anjing muntah. Mabuk laut dia. Tapi Floki berarti beneran ini banget sama lu ya? Iya, sampai di kampung kan kita naik ojek lagi tuh. Naik ojek terus orang-orang pada, wih mama itu ada anjing naik ojek, ada anjing naik ojek. Sekaget itu mereka sampai di kampung. Gue cerita dong anjing gue ini jago berantem gini-gini nih. Ah masa? Nah mereka punya anjing yang sering dipakai berburu babi di hutan. Bisa nggak berantem sama anjing gue? Kalau nggak tinggalin ya gue bilang ya udah coba aja. Semua tuh datang di bawah anjingnya tuh berantem sama Floki. Nggak ada yang menang. Floki menang? Menang. Nggak ada yang kalahin Floki. Pitbull KW tuh? Pitbull KW. Sekecil itu tadi. Lonya gede-gede. Waktu itu umur Floki baru 8 bulan kalau nggak salah. Wih. Menang adu anjing itu gimana? Nggak sampai mati kan? Dia cuma sampai menyerah aja? Iya nyerah.
Oh jago banget sih kalau gitu ya? Jago banget kalau berantem. Nggak pernah takut sama anjing segede apapun. Mental petarung memang. Musuh aja nggak berani sama dia kan. Oh iya bang? Nggak berani. Walaupun kalau berantem pasti Floki kalah. Cuma mental Floki nggak takut. Itu anjing lu nggak apa-apa, cek deh. Nggak apa-apa beneran? Nggak apa-apa. Beneran tuh? Iya. Nah terus. Oh ini koper aja nggak PHP. Nah pas sampai di sana kayak ini kan masalah baliknya nih. Lu berapa lama di sana? Sebulan kayaknya ya. Udah terkenal di si Vlog itu? Oh, terkenal anjing banget. jagoan? Iya. Saatnya lu balik ke Jakarta? Iya. Kan masih kuliah kak. Ini bareng 2 adik lu dan juga si anjing ini Iya, ya? adik gue yang satu nggak ikut lagi. Dia, gue kirim ke ini, ke Papua, ikut sama tante. Ikutan sini? Iya, karena dia udah nggak sekolah kan. Udah lulus SMK. Yowat? Iya, Yowat. Masih SD, masih harus ikut. Akhirnya kita mau ke Jakarta nih. Kebetulan punya teman dokter di pelabuhan, jadi dia ngurus surat karantinanya semua. Akhirnya pulang dengan kelengkapan surat. Iya, dan sudah senang banget dong bawa Floki begini naik atas kapal. Tak. Ditahan di atas kapal, anjing yang kemarin lolos ini ya. Masih terkenal dia? Masih. Terus? Nggak bisa naik, nggak bisa pulang. Padahal surat-surat lengkap? Iya. Orang-orang pada tahu? Iya. Berarti isu anjing lepas di kapal itu heboh banget? Heboh banget. Di pihak security kapal itu, ABK kapal. Mereka kecolongan kan. Jadi pas itu gitu, oh ini anjing yang kemarin? Iya. Disuruh turunin lagi, kalau enggak buang ke laut. Anjir. Gue debat di situ kak. Yo tetap periksa ya, Floki ya. Terus. Ini kuncinya nih dek. Floki kan pasti aman, cuma oh ya. Gue sampai besok pagi, sampai besoknya lagi dia tetap aman di mobil. Nah, pas kan ketahan tuh kan, gue debat tuh sama mereka. Gue bilang kan ini ada izinnya, kapal itu bisa kok bawa hewan kalau asalkan memenuhi syarat gitu. Nah, cuma kesalahan gue itu kak, nggak punya kandang, karena kandang ketinggalan. Lu gendong? Iya, nah di atas di sana mau beli kandang di mana? Nggak ada pet shop. Oh iya, kandang yang di Jakarta. Iya, anjir gue bilang, aduh. Terus? Ya udahlah. Nah kebetulan juga tante ini suka banget sama Floki kan. Ya udah minta supaya Floki ini ikut ke Papua bareng dia. Ya nggak jadi ikut. Nggak jadi ikut. Akhirnya ya udahlah. Floki akhirnya tinggal. Ya. Gitu. Nah di kapal gue itu nggak bisa tidur kak. Iyalah. Kepikiran dia mulu. Nah gue baru sadar kalau ternyata gue itu udah secinta itu sama Floki. Gue nggak anjing kok gue kepikirannya mulu ya, kok bisa kepikirannya mulu sih. Akhirnya untuk tidur ya telah nanti mau 3 gue tidur sampailah di Jakarta. Sampai di Jakarta mau balik lagi, duit dari mana? Floki di Papua. Floki belum berangkat, mereka udah siapin kandang. Jadi besok nih Floki udah mau berangkat ke Papua nih. Oke. Lu dari Jakarta nih? Dari Jakarta. Kepikiran terus? Iya. Gue telepon ke sana kak, gue bilang Floki tolong jangan dibawa, gue mau balik lagi jemput dia. Motor jual. Motor yang 2 juta itu? Itu motor bodong itu jual. Buat si Floki? Buat si Floki. Si Pitbull KW dengan harga 300.000, iya. Tapi udah mencuri hati lu. Iya. Lu balik lagi ke sana? Balik lagi. Ini difilmin bagus loh. Si Floki ini. Balik lagi. Terus? Nah, kalau gue sendiri ya beli tiket Surabaya aja udah biasa. Kalau gue sendiri kan aman, bisa sampai di mana, di Makassar. Gue kena tipu, kena hipnotis apa kena apa, pokoknya kena hipnotis lah. HP sama dokumentasi sama Floki itu sama duit hasil jual motor itu habis. Di mana? Dicuri di Makassar, diambil sama orang, dihipnotis, kena tipu. Karena lu bengong kali ya mikirin si Floki mulu kali ya? Iya bisa jadi itu. Duit hilang? Iya. Nggak punya apa-apa lagi sama sekali. HP juga. Seserem lu? Iya pokoknya tuh, Makassar kan gila juga Makassar kan. Lu sadar-sadar pas sudah hilang semuanya? Iya, gue sebenarnya mau niat nolongin orang. Jadi ada orang minta ini, dia minta tolong per duit dolar, dan dia itu logatnya itu ternyata komplotan, logat apa? Logat Melayu, logat ini orang-orang apa sih, Brunei Darussalam, ngakunya dari Brunei, nggak bisa bahasa ini, dan mau minta tolong tukar dolar. Dia itu orang kapal mau ke Maluku buat cari barang-barang antik gitu. Nah, gue kan cuma mau bantuin aja, udah coba ya nanti kita cariin ya di apa tempat money changer gitu kan.
Ternyata pas sampai di sana ketemu teman-temannya, jangan mereka kayak mau nipu dia nih. Gue bilang jangan, dia ini gini, ternyata komplotan. Jadi gue kayak percaya ke dia nih. Secara tidak sadar ya udah nih pegang kunci kamar nih, dikasih kunci kamarnya yang di kapal, dia terus dikasih ini, Mas aku pegang nanti kan. Nah yang gue tahu kan orang Brunei kan orang-orang kaya ya. Jadi udah percaya aja, bengong aja gitu. Astaga. HP pas gue tanya lagi, Astaga. anjir HP hilang, duit hilang. Weh langsung udah kayak aduh anjir. Udah gak punya semangat hidup waktu itu pokoknya. Tapi ya zaman sekarang tuh kalau ada orang minta tolong tuh jadi bingung ya. Iya. Udah benar kayak anjing, benar-benar Jadi pas penjemputan vlog itu bekal lu dan lain-lain hilang. Hilang, HP hilang, iya. surat semua hilang. Iya, pokoknya momen tersedih lah pas di saat itu. Gue pernah hopeless pas di Jakarta kan, cuma waktu itu memang hopeless itu. Karena semua yang lu punya, lu korbankan Iya, buat untuk menjemput si Iya. Floki. Terus lu di tengah jalan ditipu. nggak ada Rp1 pun nggak ada. Tapi lu sampai ke akhirnya KK Sampai KKI. tanpa bawa apapun. Bawa satu waktu itu. Nah, Bawa barang yang apa ya? Barang terlarang. Sampai di sana gue bisa kasih ke orang titipan waktu itu ada yang nitip. Ya udah duit kasih ke gue. itu dapatnya 800.000. ini orang goblok banget kayaknya. Aduh. Dia cerita bisa sekarang karena dia udah selamat. Itu berarti lu mah nekat banget ya? Yes. Kak, sabar kak. Mau dulu sebelum pas gue jadi debt collector, kan gue bagian penagihan itu kan. Nah gue kan waktu itu kerjaan sampingnya itu ngasih link kayak gitu. Nah kan gue bisa dapat uang kaget gitu kan. Nah itu kan uang jin dimakan setan ya. Kadang konsumen gue itu kalau mereka udah nggak bisa bayar, mereka udah nggak bisa bayar, gue bantuin, gue yang bayarin angsurannya. Motornya mau ditarik sama teman kawan saya nih. Kenapa Pak? Iya motor saya udah nggak bisa begini, udah pinjam. Teman saya naik ke atas, ini Pak, bayar angsuran diambil sama dari saya, udah tinggalin. Hah? Dan itu ada berita berapa kali gitu, angsuran mobil, angsuran motor. Lu yang bayarin justru? Gue yang bayarin. Ya uang setan buat Iya. hantu. Makanya mungkin gue aman-aman aja kak waktu itu kan. Banyak nolong orang. Iya gitu. Robin Hood. Oke, balik lagi ke Iya. lu ke kayaknya. Oke. Ya udah, lu ada duit 800.000. Iya. Itu Niat mau balik bawa. buat vlog itu. Nah udah, akhirnya karena udah ada kandang, akhirnya mereka bisa kasih izin dong. Surat lengkap, Surat ada lengkap. kandang. Iya. Jadi lu beneran cuma buat jemput si anjing ini? Yes. Nggak ada Edan. maksud lain. Cinta banget lu ya? Banget. Cinta tanpa, makanya kan slogan aku kan cinta tanpa syarat. Waktu itu dia nggak ngasih apa-apa. Pure memang gue cinta sama dia. Dan Floki tahu ya lu gitu? Banget. Nah akhirnya berangkat kan, nah Floki waktu itu udah nggak bisa tidur di dalam. Iya, karena prosesnya harus pisah. Iya, tidurnya di luar kan. Mereka minta Floki tidur apa ditaruh di gudang, kan gudang panas banget itu. Terus pilihannya cuma dua, tidur di gudang atau tidur di dek bagian luar. Akhirnya gue memilih tidur di dek bagian luar aja. Kasih antimo tuh si Floki. Enggak. Gue mabuk. Udah tidur di luar sama Floki. Lu pun ikut di luar? Ya kalau dibuang ke laut kak, buset dah. Jadi gara-gara Floki nggak boleh masuk, gara-gara lu nggak tega dia di gudang, Iya. harus di luar, lu ikutan di Tidur luar. di luar. 1 minggu perjalanan itu. Berat badan turun 7 kilo apa berapa kilo tuh. Buat nemenin si Floki di Iya. luar. Innalillahi ini orang. Terus pas dari Ambon ke Sulawesi itu kan 27 jam ya. Dan itu pasti ombak dan hujan. Waktu itu udah sempat nggak kuat juga gitu kan. Anjing gue udah nggak kuat banget nih Floki, gila. Udah, gue sama Floki sempat bakar bareng lah. Udah tuh Floki, kita ketawa-ketawa sama Floki tuh. Iya, gue bakar sama Floki, gue berdoa aja gitu. Wah, pokoknya kita gila, gokil ya Floki ya, kita begini. Terus mungkin Floki ketawa aja, nggak tahu ya. Pokoknya gue sama Floki berduaan gitu loh. Kilat, wah bodo amat lah. Pokoknya gue sama Floki happy lah di luar. Anjing udah PWE nih kan. Pas gue liat Floki, udah giting juga dia nih. Udah ngantuk kan. Anjing bisa giting terus. Udah akhirnya dia tidur. Tidur di kandangnya. Gue bilang kesempatan banget nih buat gue masuk tidur di dalam nih kan. Karena udah nggak kuat kak. Karena dia bisa nangis kalau ditinggalin. Iya. Kan? Iya. Gue tinggal, gue masuk ke dalam. Ini cerita nyata kak. Gue masuk ke dalam, tidur kan. Anjing enak banget ya. Gila. 4 hari gue tidur di luar kan.
Nggak nyampe 5 menit, tante di sebelah bangun. Ih, ini suara anak kecil siapa? Nangisnya kok jelek begini? Oh, suara anak kecil siapa yang nangis kok jelek banget ya? Oh anjing, ini mah Floki. Si Floki nangis. Si Floki nangis. Karena kan? dia tak tahu nggak ada lu di Iya. sampingnya. Pas gue buka pintu keluar, anjing lu Floki. Wah tai lu Floki, gila lu. Ya udah berdua hujan lu. Gak boleh gua. nyaman lu. Iya gue begini di luar nih. Sama Floki. Ih goblok menurut gue sih. Floki tinggal ya. Floki. Sampailah ke Ih goblok lu. sampai di mana di Surabaya itu orang-orang Surabaya naik tuh pengen turunin Floki itu nggak bisa bawa anjing nih, mereka komplain cari duit sebenarnya kan. Sampai dibawa ke kaptennya ke Molen 1, Molen 2. Anjing pokoknya Floki harus turun dari Surabaya. Gue bilang ini iya anjing. Ternyata gue bilang Pak, Bang, jujur aja ya Bang ya, gue nggak punya uang sama sekali. Biar 1 rupiah nih gue cuma punya duit 50.000. Kalian boleh geledah badan gue nggak punya duit. Kalau gue turun, gue mau pakai apa ke Jakartanya? Makanya ya udah 50.000 gue kasih terus aman. Ujung-ujungnya duit. Duit kasih 50.000 udah Floki aman sampai Jakarta. Adek udah jemput di pelabuhan kan. Lu turun 7 kilo. 7 kilo. Seperjalanan itu doang. Iya seperjalanan itu. Nggak tidur Kak. Baru makannya kan. Makan kan di kapal itu kan 3 kali makan. Gue bagi 2 sama Floki. Sekarang makan di kapal tuh dikit. Bagi 2 sama Floki. Lauknya juga bagi 2. Gila Gitu. sih ini. Ini sih gila sih menurut gue sih. Sampai di Ini film sih. sampai di Jakarta udah senang kan. Tapi di sisi lain gue harus bayar kosan. Gak punya duit. Nggak punya duit. Motor udah nggak ada. Motor nggak ada. Si bocil nggak bisa apa-apa lu Iya. lewat. Adek gue yang itu kan dia kan, kalau dia kan masih masuk sekolah negeri, masih gratis dong. Dapat bantuan juga dari DKI kan. Sedangkan adek gue yang kedua Yang satu lagi yang SMK. masuk ini SMK swasta yang 1 bulan bayar 300. Buset, duit dari mana? Terus buat makan juga beras udah nggak ada. Gue bilang anjing kita bagaimana ini? Akhirnya buka-buka tempat mungkin Floki bisa ikut-ikut lomba-lomba gitu kali ya kan dia pintar ya. Wah ada nih lomba nih di Bogor. Cuma buat ke Bogor itu kan duit dari mana? Pinjam ke teman. Lomba apa? Lomba kayak obedience gitu. Kepatuhan lah. Kira-kira lomba fashion show. Enggak. Floki. Ada juga fashion. Floki sampai jadi model. Ada juga Pernah fashion juga? show, iya. Pernah juga. Waktu itu Floki pernah ikut, nggak pernah kayaknya kalau itu fashion show. Udah, akhirnya Floki naik Grab ke sana pinjam uang teman kan. Sampai sana ya Floki waktu itu Hello ada juga waktu itu. Pinjam Hello dulu kan buat bantu susah nih. Pinjam dulu Hello. Ke sana juara 1. Siapa? Si Floki sama Hello. Oh iya, debat hadiah. Dapat hadiah. Lomba apa itu? Lomba makan. Kebetulan lagi tahan lapar juga kan. Lomba makan. Lu bawa anjing lapar. Ya juara lah ya. Beneran lomba makan. Beneran. Juara 1. Juara 1. Cuma yang bikin sedih nggak dapat duit, dapat cuma makan anjing doang. Terus Gue bilang anjing malah udah pinjam duit teman juga kan. hadiahnya ternyata makanan anjing. Iya. Terus Udahlah, udah balik lagi kan. Cari lagi. Ada nih lomba nih di Tangerang Alam ini lu Sutra. nggak bohong ya? Sumpah. Ini cerita nyata kan? Iya. Tolol ya. Ini tolol banget cerita dia. Ada lomba di Tangerang Kak. Gue cari lagi, tapi gue langsung japri duluan. Woi, ini ada duitnya apa enggak? Udah kayak kemarin. Hadiahnya makanan doang. Ada hadiahnya kayak gini. Lomba kepatuhan pokoknya ada duit lah 700.000 lah, maksudnya ada 1 juta. Pokoknya ada lombanya, ada duitnya lah. Udah ke sana tapi udah nggak pakai mobil lagi. Pinjam mobil teman, mobil lagi, pinjam motor. Hello di depan, Floki di belakang. Pakaian box. Enggak lah. Hah? Dia Maya di belakang. Diikat. Enggak. Hah? Enggak diikat, Hello enggak diikat, Floki enggak diikat. Di meja dia gini. Diam aja. Gini. Enggak, diam aja udah. Gini. Diam aja, Kak. Santai aja begini. Goblok. Dari Tangerang. dari Cawang ke Tangerang. Kok bisa nggak diikat? Kak, tahu nggak perjalanannya berapa jam? 2 jam anjing. Diam aja diam. Diam aja.
pakai helm tuh. Gua doang. Anjing, terus nyampe Ya, ke tempat acara. Sampai ke tempat acara. Masuk angin dia. Enggak kan mentalnya udah beda Kak, udah mental timur. Bener. Kan udah ini belajar di sana. Kehujanan juga terus. Ya udah. Akhirnya kehujanan sih. Pas pulangnya basah satu badan, udahlah. Pas di lomba apa itu? Patuan. Lomba makan juga. Nah tapi ini ownernya harus makan duluan. Kalau ownernya udah habis makan, baru anjingnya boleh makan. Nah gue ini belum makan juga, lapar juga. Lahap lah lu. Lahap, pas ditaruh langsung tak habis. Padahal itu Kak, buset lagi. Itu makan pedas level 15. Karena gue saking laparnya, gue telan semua itu Kak. Baru anjingnya makan. Baru anjing makan. Tapi Menang. pas dia lagi makan, gue lagi tahan perut gini. Sakit perut Kak, pedas banget. Udah makan cepet dulu, makan cepet. Cepet tuh. Udah makan tak selesai. Juara. Bungkus. Juara 1, hello. Nah si vlog ini kan gue ikutin di kelas kecil menengah, pokoknya ikut semua. Menang dia. Menang semua. Dapat duit tuh. Dapat duit sama lomba kepatuan kan. Kayak sit down apa. Ya udah dia juara juga. Oh, akhirnya dari kejuaraan. Nah, jas itu dapat 2.500.000. Dan gede banget dong. Gede banget, bayar kosan terus beli buat makan. Nah, dari situ gue selalu ikut-ikut lomba kayak gitu. Nanya dulu tapi ada duitnya nggak? Gitu. Tapi itu mungkin salah satu bentuk terima kasih si Ploki ya. Iya. Akhirnya si Ploki bawa rezeki buat lo. Iya, bawa rezeki. Dan waktu itu akhirnya gue udah kerja tuh. Udah kerja. Terus kita masuk ke kontrakan yang punya si bapak ini nih. Jadi kita gue udah punya duit. Terus kita masuk kontrakan rumah, bukan kosan lagi. Tapi tetap syaratnya nggak boleh ada anjing. Nah, masuknya gimana ya? Tetap pakai nama adek gue. Tapi Hello udah nggak malu itu. Hello, iya Hello waktu itu udah diadopsi sama abang gue. Tapi gue waktu itu udah lebih banyak lagi anjingnya. Oh, pernah banyak anjing? Iya, waktu itu pernah. Gue adopsi ini Kak, istrinya Ploki. Oh, Ploki udah pernah punya istri? Sampai sekarang punya istri di rumah. Oh, ada juga, Iya. bukan Musa doang? Bukan. Jenisnya apa? Oh, ini Nenggelis Sunda. Nenggelis? Iya, langsung dari Bandung ini. Kasih waktu Ploki langsung suka banget. Udah punya anak? Udah punya cucu. Cucunya udah punya cucu. Cucunya udah tuh belum punya cucu lagi. Di rumah semua sekarang? Enggak, ada yang waktu itu pas zaman susah itu ada yang adopsi juga ya, mereka kasih duit. Iya. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera. Ini udah ngevlog belum? Belum. Ngevlog mah baru Kak. Si Muso? Belum ada. Nah salah satu bikin vlog apa sih Musuh itu respect sama Ploki karena duit yang dipakai beli Musuh itu kan duitnya dari Ploki. Gitu. Anjing bisa beli anjing? Ya, cuma Ploki yang anjing bisa beli anjing. Dari hasil lomba? Atau dari hasil ngevlog? Ngevlog. Oh, Muso mah baru ya? Baru. Baru berapa lama? 4 tahun. 4 tahun juga udah lama Ya, lah. si Ploki kan udah 9 tahun, mau 9 tahun nih. Si Plokinya kan? Ya. Kok ngevlognya? Baru dari 2020. Lu ide-ide ngevlog itu gimana ceritanya? Dulu kan udah sering udah disaranin sama teman pas 2017 16 itu buat ngevlog kan itu kan lagi booming-boomingnya YouTuber ya. Nah, gua nggak pede waktu itu. Nah, udah pas udah piara si Ploki, ada juga waktu itu adopsi anjing pitbull juga, baru situ mulai ngevlog. Akhirnya hasil-hasil dari lomba-lomba, hasil ngevlog menaikkan kehidupan lo. Iya, tapi sebelum itu gue pas masih kerja jadi debt collector ini kan gue dapat bonus banyak tuh gara-gara selalu tukang tagih terbaik nih. Nah, si Ploki waktu itu pernah bawa ke Toraja juga. Jadi ke Kei sudah nih, lu mesti pulang ke tempat masa kecil gue, lu masa cuma ke Kei doang, lu mesti lihat Toraja juga Ploki. Nah, sudah tidak naik kapal lagi. Pesawat. Harganya 5 kali lebih mahal daripada tiket gue Kak. Oh, emang iya? Iya. Kok bawa binatang tuh gitu? Beli. Gaya. Tiket gue cuma 700, tiket dia itu berapa? 4 juta apa 5 juta waktu itu. Anjir. Sampai Toraja tuh dia? Sampai Toraja. Penyaman dia di pesawat? Iya. Edan. Sampai di Toraja. Nah, masalah lagi di sana. Pas mau pulang. Di Makassar, prosedurnya harus dikarantina 1 bulan. Ya nggak mungkin lah lu. Terus? Sedangkan gue harus pulang kerja Kak. Akhirnya si Ploki gue titip ke saudara sepupu. Di dalam kandang.
Cuma sebelum gue tinggal, gue udah tahu si Ploki bakalan kabur. Sebonding itu gue sama dia, Kak. Pas gue udah nyampe, kan berangkatnya malam ya. Besok paginya ditelepon sama saudara. Sain, anjing lu kabur. Lu di mana? Udah nyampe Jakarta. Si Ploki kabur nyariin gue keliling kota Makassar. Nyariin gue. Gila ya. Gila ya. Gila banget dia. Udah sepupu gue itu apa udah nyebar ada anjing hilang gini. Dia ketemunya balik sendiri. Jadi mungkin dia udah nggak ketemu, ya udah gue balik lagi aja, udah ke tempat terakhir kita ketemu. Makanya Aciko kan waktu itu dia nungguin tuannya di situ. Iya, karena kan Aciko. tempat terakhir ketemu tuan pemiliknya kan di situ. Sama kayak Ploki, tempat terakhir dia ketemu gue di rumah itu dia balik lagi ke situ. Tapi pas Ploki balik ke situ dalam keadaan nih lumpur semua nih, Kak. Nggak tahu dia lihat mana aja tuh. Wah, mungkin dilempar orang, Kak, nggak tahu lah. Keluarnya dari Jakarta ke Makassar. Kenapa, Kak? Dari Jakarta ke Makassar nyusul si Ploki enggak? Oh enggak, akhirnya kan harus kerja. Iya. Akhirnya nitip di pet shop di sana, penitipan hewan, pet hotel gitulah. Selama 1 bulan. Anjir. Dan akhirnya sampai sekarang ada si Ploki. Iya. Selamat, bahagia. Dan ada si Muso juga. Dan sampai sekarang lu akhirnya nempel banget sama Ploki ya? Iya, bonding banget. Gue sama binatang sebonding itu sama siapa ya? Ploki ini kadang-kadang gue nggak ngerti, Kak, kok bisa sebonding itu. Dia bondingnya udah kayak di luar nalar sih, Kak, asli. Asli kalau bisa dibilang paling setia. Ada kan udah ketemu anjing banyak nih kan. Tapi lihat Ploki itu setianya bener-bener gila gitu. Ini satu kali nih, Kak, ya. Gue waktu itu di rumah. Dulu lah, kita lagi minum kan dulu. Gue ya masih muda, suka minum juga. Sekarang sih udah nggak. Nah, minum nih kan, minum terus gue tidur di lantai 2 kan, minum habis itu gue udah nggak kuat naik nih. Nah, akhirnya gue tidur di kamar adik lantai 1, masuk tidur. Nah, pas paginya itu gue bangun, loh kok adik gue nggak ada, adanya cuma si Ploki. Tadinya kan Ploki kan nungguin gue di kamar di pintu masuk. Gue tanya, kalian kenapa nggak masuk? Ploki protek gue, Kak, nggak boleh ada yang masuk sama sekali. Dan sih itu. Pas gue bangun ya udah biasa aja. Udah gonggong nggak boleh. Nggak boleh, pokoknya dia udah. Pas orang mau pegang bantal pun dia langsung wow, mau digigit. Nah ada adik sepupu dia tuh kayak udah bonding banget lah sama Ploki, biasa kasih makan Ploki. Dia kayaknya nggak percaya, masa sih Ploki kayak gini? Ploki salam pas kasih tangan bolong kan. Gitu. Terus kata dia tadi nggak akan ngigit orang. Iya, saat-saat tertentu aja. Karena ada dia juga di situ tadi. Tapi guys, ini sebetulnya ya kan gue juga pecinta hewan ya. Tapi kayaknya sih gue belum ada yang sebonding itu. Iya. Ada tapi tidak selama itu. Ada bonding dikit ya kita kurbanin. Kalau yang sapi. Tapi yang lain-lainnya bonding sama gue apa ya? Ya mungkin sekarang tuh kayak si Berry mungkin ya. Tapi nggak sebonding ini juga sih. Iya kan, kalau anjing ini kan memang hewan yang paling setia di dunia kan. Mereka masalahnya gue takut sama anjing. Dan gue tuh nggak benci anjing karena walaupun ada hukumnya ya itu tinggal dijalankan saja. Jadi anjing itu ya bisa berinteraksi, jangan benci anjing. Anjing juga adalah ciptaan Allah juga. Jadi ketika itu ya ada aturannya, ada mencuci dengan salah satu di dalam tanah. Ya itu caranya, mungkin repotnya itu sih yang males ya. Tapi ya jangan sampai lu gak bisa pelihara, gak boleh pelihara, tapi jangan sampai lu jadi benci. Kalau benci berarti lu membenci yang menciptakan juga, menurut gue sih gitu. Jadi ya udah saling hargai saja. Ploki dan kehidupannya bersama Dan Shine dengan ternyata bisa sebonding itu, pelajarannya bahwa makhluk hidup itu memang bisa berterima kasih dengan caranya. Alam juga bisa berterima kasih dengan caranya, banget. Tapi alam pun bisa marah dengan caranya. Udah kita baik-baik aja deh udah sama lingkungan, sama alam, dan mereka juga akan memberikan, siapa sangka juga dengan kalau jenisnya bisa 300.000 lu bisa beli 10 ekor sekaligus yang lebih mahal berkali-kali lipat bisa, tapi ada nilai dari Ploki yang tidak bisa ternilai. Orang nih sekarang nih bawa duit nih misalnya nih 10 miliar lah, 100 miliar ya untuk tukar Ploki, gue nggak bakalan tukar, itu gila. Itu iya, karena itu dia bayar hati lu, udah nggak sebanding sama, mungkin orang bilang nggak mungkin karena nggak ada orang aja, enggak. Itu pasti gue nggak bakalan tukar Ploki. Iya, kecuali ya kalau 11 miliar. enggak, asli guys, di Ploki sedekat itu sama gue.
Tapi gue ngiri sih, Gitu. ngiri banget. Tapi ya worth it banget karena Sean juga ngasih sesuatu tanda kutip ke Floki-nya juga gila-gilaan. Iya, itu gila sih. Lu ngasih hidup ke dia, Iya. dia ngasih hidup ke lu sih. Lu udah punya pacar? Udah. Nah, cewek lu, istri lu harus cinta Floki juga. Ya iyalah. Kalau suruh pilih, lu boleh kawin sama si ini tapi lu lepas sama Nggak bisa lah. meninggal jadi kawin. Iya. Floki dari jual motor akhirnya bisa punya mobil. Iya benar. Kan dari No. Floki. Floki sekeren itu. Makanya ini kalau dibuat film kan ini ceritanya tapi- keren banget. Keren loh. Maksudnya selevel dengan Hachiko juga. Iya. Ini buat produser bikin dah filmnya dah. Ceritanya gila. Banyak heroiknya, banyak lucu-lucunya juga. Thank you ya, gue masih pengen ngobrol banyak tapi ya udahlah. Sapi gue kayaknya udah pengen dinaikin juga. Thank you guys. Oke Kak, thank you Follow sama-sama. IG-nya yaitu Sign Floki and the Clan. Floki and the Clan. YouTube-nya Floki and the Clan semua. Ya udah, YouTube, TikTok sama. ya, semuanya ya harus follow, subscribe juga ya. Oke. Thank you guys. Gue takjub bener, gue ngiri. Gue ngiri banget bro. Sebagai pecinta hewan gue ngiri banget. Itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibuat-buat. Cinta hewan ke kita tuh nggak bisa. Ya kan? Iya benar. Akan terjadi Nggak gitu bisa, saja. nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Dia tahu kok kita orang hatinya tulus apa enggak, dia tahu. Ya, Dia tahu ya. banget itu. Oke, thank you guys. Udah ya. Ini nggak tahu berapa Oke, episode. Baba, ini berapa jam tadi? Nggak Lama tahu. itu kan? Ya, bye-bye. Assalamualaikum tapi seru. Gila. Dadah. Edan. Edan.